Halo Avenger, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kebahagiaan, panjang umur, dan sehat selalu. Kita akan bicara mengenai makhluk ekstraterestrial yang sering datang ke planet bumi, tetapi khususnya Nusantara. Akang akan menyampaikan mulai dari sejarah mereka berasal dari mana, peninggalan-peninggalan apa saja, dan bentuk intervensi apa yang ada di Nusantara. Sajian ini akan laksanakan dalam bentuk Zoom meeting. Kita bagi dalam beberapa film karena terlalu panjang. Baik, kita tonton video Zoom meeting. Seorang Graza Dakoda itu adalah memutus kelahiran-kelahiran seperti itu. Tapi itu mungkin dimulai dari 30 tahun yang lalu ya, atau 35 tahun yang lalu, ketika beliau menjadi Graza Dakoda. Sebelumnya lolos, ada beberapa yang lolos. Nah, ada juga informasi ada yang lolos itu sekarang mungkin usia 13 tahun deh. 13 tahun rumahnya di Tanjung Sari. Nanti teman-teman suatu saat kita ke sana di Tanjung Sari Sumedang. Di Tanjung Sari Sumedang, anak seorang paranormal atau kiai. Mukanya cantik. Jadi nggak nyangka kalau itu orang Indonesia atau orang Sunda. Nanti sudah koordinasi juga, nanti kalau ada waktu kita akan ke sana sambil jalan-jalan menemukan anak yang hasil dari Zerpo. Nah, selanjutnya kasus penculikan janin usia 9 bulan. Ini banyak terjadi di 9 bulan, bahkan sudah ada satu orang ya yang masuk di grup. Cuman mungkin belum terbuka. Suatu saat akan ke rumah saya juga, akan menceritakan. Itu sudah di USG, sudah terlihat janinnya tiba-tiba hilang. Dan ternyata kasus ini sebenarnya banyak banget. Gitu. Dan mereka diam. Dokter pun angkat tangan, cari alasan atau apa. Udah 9 bulan kok tiba-tiba hilang. Jadi secara kedokteran ini tidak bisa diketemukan jawabannya. Nah, ini sebenarnya diculik Zerpo. Sampai ibunya pendarahan, biasanya beberapa hari pendarahan. Nah, anak-anak yang diculik Zerpo ini nanti akan dididik, nanti setelah dewasa akan diturunkan lagi, sama menjadi penyeimbang. Itu ulah Zerpo. Ya. Apakah akan kembali ke ibunya? Nggak akan. Itu ada semacam mesnya di sana untuk pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas portal Zerpo di Nusantara. Portal Zerpo ini yang akan sudah datangin pertama waktu tugas di Solo, itu di Candi Sukuh ya. Candi Sukuh, ada Candi Ceto, tapi yang Candi Ceto itu tempat landasan pesawat Zerpo. Yang suku itu, jadi Candi Sukuh kan ayah pundan berundak ya. Di bawahnya ini ada Dorval Zerpo. Kekuatan Dorval ini membuka portal yang ada di atas. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita ke Candi Sukuh itu ngejam, gelombang handphone tuh ngejam. Nggak bisa, jelek. Dan portal Zerpo selain di Sukuh itu yang saya pernah ke sana itu di Bali. Di Bali itu di Gua Gajah, di bawahnya itu ada sungai, itu ada tempat reruntuhan. Nah, di sana itu ada gambar gini, teman-teman Bali waktu itu sudah saya ajak juga. Itu di sana tempat ke Zeta Riftupuli langsung.
Tepat Zeta Reticuli langsung, cuma sudah dihancurkan, sudah hancur sekarang, dan mungkin energinya sudah ada. Kita pernah di sana blending, itu Jeroyani itu sampai lari ketakutan ya, karena ada energi yang menyedot. Untung lari, kalau enggak hilang, wah saya bahaya, tanggung jawab anak orang hilang. Ya. Untuk nyusul pun saya belum bisa, gitu, seperti itu. Ya. Nanti merepotkan banyak orang juga. Jadi hati-hati kita memblending di portal Zerpo, walaupun kelihatannya tidak aktif, karena ada serangan atau itu akan mereka akan merespon seperti itu. Nah, yang terbesar itu ada di Angkor Wat, ya. Ada di Angkor Wat, Kamboja. Jadi dulu, oh itu ada khusus ya Angkor Wat ya. Kita tunda dulu ceritanya. Jadi yang di Nusantara itu, yang saya tahu dan pernah ke sana, itu yang di Suku dan yang di Gua Gajah, Denpasar. Jadi karena kerja saya di farmasi ini keliling Indonesia, jadi di satu tempat sekaligus dengan hobi. Jadi seperti itu. Makanya saya banyak saudara, banyak teman. Oke, selanjutnya suara ledakan didahului bola bercahaya. Ini kalau nggak salah di Mojokerto, di Cina, sama di Bali ya. Jadi cirinya begini. Jadi kayak meteor dulu, bergulung-gulung. Itu terjadi ledakan. Itu sebenarnya pesawat Jerpo mau masuk, ditembak oleh pasukan ETPAK. Ini kan mengeluarkan shield nih, pesawat Jerpo ini. Nah, ketika tembakan tidak langsung hancur, ini akan bertahan dulu. Nah, itu jadi bola-bola cahaya itu. Akhirnya meledak. Dan menjadi puing-puingnya yang nggak akan kelihatan. Itu sudah menjadi langsung partikel. Beda dengan tembakan yang dari senjata kita ya. Seperti itu. Minum dulu ya. Itu baru 2 yang tahu ya, sisanya saya belum tahu. Selanjutnya suara ledakan bola bercahaya. Kalau yang dentuman-dentuman itu sebenarnya bersatunya tumbukan energi antara magnetis bumi dengan elektromagnetis di langit ya. Yang dentuman di Bandung, dentuman di Bandung. Terus area 51 Arizona itu di Guru Nevada yang memang semua pesawat yang jatuh itu akan dibawa ke sana. Ada kan beberapa videonya yang mobil besar, trailer membawa pesawat Zerpo, ya, pesawatnya nanti akan carikan, akan sudah punya beberapa referensi. Itu dikumpulkan di Arizona, dipelajari, bahkan sudah dibuat pesawatnya bentuknya yang segitiga itu, yang bercahaya, yang sering datang di Amerika, di Meksiko, itu buatan dari Arizona, jadi bukan UFO atau PFO, ya, itu beda cahaya. Kalau pembina kita menyebutnya pesawat Balamin, artinya yang dibuat di Arizona. Bentuknya sudah mulai mirip-mirip, cuman belum intergalaktik atau belum ke universe sana. Oke. Selanjutnya batu mirah delima. Nah, ini batu mirah delima itu banyak salah kaprah. Ya. Yang sebenarnya batu mirah delima itu bentuknya bukan mirah delima, tetapi hitam kecoklat-coklatan. Hitam kecoklat-coklatan. Ada nggak ya contohnya ya? Nah, sebenarnya ini seperti ini. Warnanya itu. Hitam kecoklat-coklatan. Dan ini pemegang daripada batu itu memang kalau memakai batu itu kuat dibom, kuat ditembak. Dan itu memang dari Jerpo itu dijatuhkan waktu itu untuk mengacaukan dunia.
Karena orang yang mendapatkan batu itu ya jadi arogan, jadi penguasa, gitu, seperti itu. Nah sekarang beredar batu mirah delima, misalnya ngambil dari dimensi lain, kalaupun itu ada, itu kekuatan dari bangsa Juna atau energi bangsa Juna. Jadi yang sebetulnya bukan warna merah, mustika merah delima, bukan. Tapi itu dari Zerpo yang sebenarnya warnanya hitam kecoklat-coklat. Itu tentang batu merah delima. Jadi nggak usah ada jimat-jimat lah. Ya, jadi kita mah normal aja. Kalaupun saya misalnya senang batu akik, atau itu untuk hiasan saja. Hobi aja, hobi. Selanjutnya, hubungan Zerpo dengan Adama dan silsilahnya udah ya, tadi saya simpan di atas. Nah, sekarang hubungan Nazi dengan Zerpo. Nah, Nazi itu sebenarnya bentukan dari Mr. Kreis. Waktu itu Mr. Kreis berada di Eropa, tepatnya di Jerman. Memang Mr. Kreis menginginkan perang pemusnahan umat manusia supaya diganti dengan anak keturunannya. Hitler itu adalah boleh dikatakanlah jagoannya Mr. Kreis. Sedangkan Zerpo itu sangat menghormati dan sangat mengidolakan Mr. Kreis. Akhirnya kan Jerman membuat teknologi kapal piring terbang ya. Dan sebenarnya piring terbang dari Nazi inilah yang pertama mendarat di bulan. Karena bulan itu bukan alami, tetapi satelit buatan. Ininya kosong, dan di dalamnya itu seperti parabola, dan banyak station-station dari bahan nerantium. Makanya di dalam bulan itu ada logo swastika, ada logo Nazi. Nah, ini tidak diekspos, tapi kami orang yang itu kalau masalah udah ada kok fotonya di Facebook saya, nanti dicari, udah ada. Jadi yang pertama mendarat, kalau yang mendarat di bulan itu hanya di penampang-penampangnya. Yang sudah masuk tuh Apollo, ya ada di video Averan ya, itu ada logo Nazi. Jadi seperti itu hubungannya ya. Jadi hubungannya adalah Mr. Kreis mempunyai antek atau anak buah Hitler, dan Mr. Kreis itu sangat diidolakan oleh bangsa Jepang.